Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu semuanya, Shalom. 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 Berapa banyak rindu hadirat Tuhan malam hari ini, bisa lambaikan tanganmu. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Selamat malam, selamat bergabung dalam doa malam di JKI Proskoneo. Saya percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus pasti hadir, amin. Dia memberkati setiap kehidupan kita, Dia menyembuhkan setiap kita yang sakit, dan kita percaya di mana Tuhan hadir, kuasa Tuhan bekerja, amin. Mari bersama-sama kita mau buka hati kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu Bapa, sebab semua kebaikan-Mu yang sudah kami terima sampai dengan malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya selain seluruh kehidupan kami persembahkan hanya untuk Engkau. Menyenangkan hati-Mu itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan, amin. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagi sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu. Yang di rumah-rumah, ya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lambaikan tinggi kedua tangan dulu. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Oh, shalalalala, shalalala, oh, shalalala, lalalala, Yesus cinta. Nyanyikan, shalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, amin. Daripada nyala keselamatanku hanya Dia,
hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya dekat Allah saja. Amin. Hanya dekat pada Yesus. Ya, dari pandangnya lah gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Amin. Persoalan pencobaan kan ku hadapi, oh bersama Yesus Juru Selamat. Hari-hari ku lalui ya bersama, percaya amin. Suka duka ku jalani bersama. Setiap persoalan pencobaan selalu kita hadapi bersama Yesus. Katakan bersama Yesus lagi. Katakan hari-hari ku lalui ya bersama Yesus. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus Juru Selamat. Bersama Yesus ku pasti bisa. Bersama Yesus ku pasti bisa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, hanya bersama dengan Engkau kami mampu, kami sanggup melewati setiap apapun keadaan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau terus berkata kepadamu, ini hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembah-Mu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku, alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembah-Mu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Ini
hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku, alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Ini hidupku, ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku, alat bagimu, biarlah hidupku selalu Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu, nyatakan, ini hidupku, ini hidupku, ini seluruh hati kami Tuhan. Biar kami terus melekat denganmu Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan, pakai hidupku, alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepada. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyatakan pujian ini, katakan, ini hidupku, ini hati. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan pujian ini Bapak Ibu. Kami mau terus melekat, mendekat dengan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Menjadi alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Selalu berkenan. Bapak Ibu saja katakan, ini hidupku, ini hidup. Mari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu katakan, Tuhan ini hidupku, Tuhan ini hatiku sepenuhnya untuk-Mu. Hidup kami terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ini hidupku, ini hati, biar ku melekat kepadamu, ya Tuhan. Alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan, ya Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku, alat bagimu, biar hidupku, yes, menjadi berkenan. Ini hidupku, ini adalah basyakere kanara batangkara lama. Yes Lord, pakai kami Tuhan menjadi alat bagi kerajaan-Mu, ya. Selalu berkenan kepadamu, biarlah hidupku, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu, biarlah hidupku, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu.
Tuhanmu. Mari sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan malam ini. Alami perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam hadirat-Nya. Mari datang dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh haus akan hadirat-Nya. Datang dengan rasa rindu yang begitu dalam. Oh naralabakana haralaba shekenaralabaralabo. Inaralabaralabo. Datang dengan hati yang haus dan lapar akan hadirat-Mu, ya Tuhan. Yaralamataka yaralabashekere karalabatakaralamaralamaralamar. Idaralabakaralabashekadaralamaralamaralamar. Roh Kudus, ya Roh Kudus turun di tempat ini. Urapan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Urapan-Mu mengalir di tempat ini. Urapan-Mu mengalir di rumah-rumah di mana kami berada. Urapan yang baru mengalir, 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 mengalir. Oralabakaralabo, enaharalabakaralabaralaba, shekedaralabaralabo. Kami berseru memanggil nama-Mu Yesus. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan seluruh kekuatan. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau Yesus. Rindukan hadirat-Nya, rindukan selalu hadirat-Nya. Oh narala mata karalabo, inarala basyakarala bakaralabo. Terus menyembah, terus menyembah Tuhan. Bawa hidupmu melekat, bawa hatimu melekat dengan hati Tuhan. Shakaralabaralabo, inaralabakaralabaralaba, shekiriaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Inaralamatakalalaba, shekiriaralabaralabaralabaralabar. Hanya dekat Allah saja jiwa kami merasa tenang. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami alami ketenangan jiwa kami. Kiaralabakana makana masekadaralamatakaralabo. Inaralamatakalalama shikiriaralamatakalalabo. Inananamatakalalamasikiriaralabakaralabaralabo. Mari Engkau yang bisa berbahasa roh. Mari malam hari ini Engkau yang sudah dikaruniai berbahasa roh. Mari bersama-sama kita berbahasa roh yang kuat saat ini. Engkau yang belum dikaruniai berbahasa roh, mari Engkau terus menyembah. Angkat mazmur-Mu, angkat puji-pujian-Mu. Bawa nyanyian-nyanyian yang baru, bawa nyanyian-nyanyian yang indah lewat mazmur-Mu. Okanahana mata karalabase, inarala mata karalabasi kiriarala makaralaba. Inarala mata karal mengalir, 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 mengalir. Kuasa yang tidak terbatas itu mengalir di tempat ini, mengalir di rumah-rumah kami, menyembuhkan setiap kami yang sakit, memulihkan setiap keadaan kami, menguatkan setiap kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus.
Terus menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Bangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Bangun hubunganmu yang erat dengan Tuhan. Oh kanaha matakana masyekenekana. Ikara la basyekenekera la bahara la batakara la bara la bara. Inara la bakara la bara la bara la bara la bara. Kekuatan-Mu kami terima malam ini Tuhan. Kekuatan yang baru kami terima malam ini Tuhan. Oh nakana mahara la basyekedera la bara la bara la bara. Inara la bara 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 la basyekedera la bara la bara la bara la bara. Awali tahun yang baru. Terus melekat dengan Tuhan. Terus melekat dengan hatinya Tuhan. Bangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Hati yang baru kami terima malam ini. Roh yang baru kami terima malam ini Tuhan. O kahana mahara la basyekedakana. Terus menyembah dalam hadiratnya. Fokus engkau dengan Tuhan saat ini. Fokus. O nakarahana mahana masekenekana makara la basyi. O kanahana matakara la basyikidiara la bakara la basyekedera la bara la bara. Oh kanahara la batakara la basyikidiara la bakara la bara 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 la. Inakara la bara 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 la bara. Idara la bakara la bara la bara la bara la basyikidiara la bara la bara. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Oh nakana matakara la basyikidiara la bakara la mo. Idara la bakara la basyekede kanara la batakara la bara 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 la bara. Idara la bara la bara la bara la bara la basyikiri ara la bakara la bara 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 la. Mari dengan segenap hatimu katakan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti. Pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan hatiku, Yes, kasih. Bentuk setiap hati kami Tuhan. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Yes Lord. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu
serupa dengan Engkau, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan, kuduskan hatiku Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Ini hati kami Tuhan, bentuk hati kami Tuhan Yesus. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, yes Lord. Bentuklah, yes, bentuklah hatiku jadi. Pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah, oh, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rindu kami, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, yes Lord. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti es, ya Lord Jesus. Kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, yes Lord. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan, kuduskan dengan segenap hati-Mu. Katakan, ubah hatiku seperti hati, yes Lord Jesus. Kudus, yes Lord Jesus, Lord Jesus. Bagaikan, mari sungguh-sungguh angkat pujian ini Bapak Ibu. Biar pujian yang keluar dari lubuk hatimu yang terdalam menjadi pengakuanmu di hadapan Tuhan. Katakan, biar ku menjadi, yes Lord Jesus, bebas dari oh Yesus, rupa dengan gambar-Mu. Oh, putihkanku, yes Lord. Kuduskan hatiku,
karahama kana mata kada basekede kede kada karalabas. Ina kana hana mata karalabas sekede karalabakaralabaras. Bentuk hati kami Tuhan. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Yes Lord Jesus. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu Yesus. Selalu kudus dan berkenan, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyatakan, biar ku menjadi ciptaan baru. Yes Lord. Bebas dari semua yang jahat. Ya Rabashe kadahara labala 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 labala. Gambar-Mu sucikan, kuduskan hatiku Tuhan. Oh yes Lord Jesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu ya dalam segenap jalanku, memuliakan Yes Lord. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu. Terus sempurnakan hidup kami Tuhan. Biarlah di tahun 2023 ini hidup kami menjadi hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Kami terima hati yang baru, kami terima roh yang baru, melangkah dengan hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, ku mau selalu mau seperti-Mu Yesus. Selalu sempurnakan kami Tuhan. Memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari dengan segenap hati-Mu nyatakan, ku seperti-Mu Yesus. Sempurnakan Tuhan dalam segenap jalanku, memuliakan dengan segenap hati-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yes Lord. Biar kami terus selalu berjalan ada di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Yes Lord. Ya, dalam segenap jalanku, memuliakan. Lambaikan tinggi kedua tanganmu, nyanyikan, ku mau syakadalah bakadalah bakadalah badala 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 badala
hadiratnya malam hari ini. Kenahana makana ma. Era la makana la masikini ara la marala marala marala. Ya, ya, ya Lord, ya Lord Jesus ku. Lord, ya. Ada perkenanan Tuhan di tempat ini. Ada perkenanan Tuhan di tempat ini. Oh kanahana makara la basyaka dara la la la. Inahana matakana matakana la mana. Ya, terus menyembah kana makara la matakana la. Yes, ku mau sepertimu. Ku ya. Yes, Lord. Oh Roh Kudus. Yes, terus bekerja, oh bebaskan rohmu malam hari ini. Kau yang ada di tempat ini, kau yang ada di rumah-rumah, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Oh kanahana mata karana baseka dipenuhi dengan urapan yang baru, dipenuhi dengan anggur yang baru. Oh nama takana maseka nakana mata kanamo. Yes Lord, ku mau seperti Dia. Yes, 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 yes Lord. Dalam segenap jalanku, yes Lord Jesus, memuliakan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, katakan ku. Oh Jesus, come Holy Spirit in this place, Lord Jesus. Yes, yes Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh Jesus, oh Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh karena yes Lord Jesus, Lord Jesus. Mau sepertimu, oh karena makan mata karena masih sempurnakan dalam segenap jalan, selalu memuliakan yes, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Biarlah firman-Mu malam hari ini Tuhan menguatkan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar berita kebenaran firman-Mu. Untuk kami terus Tuhan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Dan nilai-nilai yang daripadamu itulah yang menjadi kekuatan, penopang saat kami membutuhkan satu pegangan yang teguh. Maka nilai kebenaran firman-Mu yang terpancar dengan kuat akan membuat kami tetap berada pada jalur yang Tuhan kehendaki. Dan sebab itu Tuhan, roh hikmat, pengertian dan wahyu kiranya turun melimpah. Jabarkan dalam bahasa yang sederhana Tuhan kepada anak-anak-Mu, roh pengertian itu membuat anak-anak-Mu memampukan hidup bagi Engkau. Berkati hamba-Mu Ibu Susi, berkati kami semua, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Hari ini kita akan bicara dengan sederhana nilai yang berbeda. Different value. Nilai itu adalah menurut statement dalam Adi Susilo tahun 2013 halaman 56 dalam satu buku. Dinyatakan sebagai sesuatu yang memberi makna dalam kehidupan.
dan memberi acuan, menjadi titik tolak dan tujuan hidup. Jadi kalau orang itu punya nilai yang dijunjung tinggi, maka itu akan terekspresi dari tindakannya, mewarnai semua keputusan yang ada di dalam hidupnya. Saya akan berikan contoh seperti ini Bapak Ibu. Waktu misalnya ada seorang, saya pernah dapat cerita, itu dia ngobrol dengan saya, lalu kemudian orang ini berkata begini, Pak mau saya ceritain sesuatu. Cerita apa? Dan teman kami ini seorang sales Bapak Ibu, yang kerjaannya 2 minggu di Surabaya, 2 minggu harus keluar kota. Lalu kemudian dalam pembicaraan ternyata teman ini waktu keluar kota, berbicara dengan seorang temannya sesama sales dan dinyatakan begini, aku lihat ke kamu ngamati, kamu ini termasuk mungkin masuk grup ISTI. Apa itu ISTI? Ikatan Suami Takut Istri. Kenapa? Karena kok tak lihat kamu begitu, waktu keliling atau apa, setelah ke toko-toko dan seterusnya, kamu langsung ke penginapan, tidak cangkruk atau ngobrol kongko-kongko dengan ya biasa kalau ke tempat hiburan malam dan seterusnya, untuk refreshing dan seterusnya seperti itu. Lalu dia jawab begini, ini aku enggak peduli kamu nyatakan aku ini masuk grup ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, tapi aku mau bicara begini, secara jujur, dari keturunan dari misalnya papanya, terus kemudian atasnya papanya juga, tidak ada bibit nakal, contoh nakal itu enggak ada. Jadi mau enggak mau, orang tuaku enggak pernah nyontohi seperti itu. Jadi enggak ada nilai untuk nakal. Terus saya berpikir, oh berarti setiap orang itu ada nilai yang dia anut. Ada orang berkata begini, tak hitung ya, 1, 2, 3, wis cukup kamu nyakiti aku 3 kali. Aku enggak akan sentuh atau hadir atau nyapa. Meskipun kita ngomong, aku sudah ngampuni, tapi aku enggak mau bergaul dengan dia lagi. Aku enggak mau menyapa dia lagi. Berarti dia ada nilainya, nilai yang dia anut di dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat ternyata banyak hal yang ada, baik Petrus pun sempat Bapak Ibu, waktu dia lagi bicara dengan orang-orang yang baru jadi orang percaya dari orang Yunani, lalu kemudian maksudnya di luar daripada orang Yahudi, tiba-tiba itu dalam kitab Galatia dikatakan, setelah itu datang orang-orang Yahudi yang ada dari Yerusalem hadir juga di situ, baru datang. Petrus tiba-tiba karena takut tersisihkan, dia mengambil langkah mundur, lalu kemudian secara tidak langsung dia seperti menghindar daripada orang-orang yang ada. Lalu kemudian ditegur sama Paulus seperti itu Bapak Ibu. Kamu munafik kalau seperti itu. Padahal sama-sama mereka adalah orang yang kenal Tuhan. Nah hari ini kita akan baca dalam Alkitab, ada tuntutan Tuhan, nilai yang harus kita ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan inginkan kita lebih daripada itu. Kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi mengikut Tuhan itu Bapak Ibu, ada orang keselamatan itu gratis. Tapi waktu engkau belajar mengikut Tuhan itu cost everything. Itu harganya semua diri kita, keberadaan kita. Karena kalau kita mengikut Tuhan cuma separuh, 99%, 1% aja untuk setan, maka kita akan juga tidak akan mengalami yang Tuhan mau Bapak Ibu. Nah kita akan lihat ternyata Tuhan ingin kita lebih baik. Dari siapa? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada orang berkata begini, orang Farisi ini atau orang ahli Taurat ini, itu tidak melakukan firman, karena ayat atasnya, ayat 19 kalau kita mau baca, dinyatakan seperti ini Bapak Ibu.
ayat 19 coba ditampilkan, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ternyata tuntutan Tuhan itu lebih. Karena itu siapa yang meniadakan dan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Lalu kalau kita setelah membaca ayat 19, lalu kemudian baca ayat yang ke-20, menurut pengertian Bapak Ibu yang ada, orang Farisi dan ahli Taurat ini apakah mengajarkan dan tidak melakukan? Coba yang di Zoom, coba berpikir. Apakah orang ahli Taurat dan orang Farisi ini mengajarkan dan tidak melakukan? Langsung tenang Bapak Ibu. Coba kalau kita renungkan, ada yang jawab, itu ada jawab satu, coba sih dilihat yang jawab apa ini. Apa cuma salam? Oh mohon izin. Tidak apa-apa, berarti tidak ada yang jawab belum. Menurut saya Bapak Ibu, ahli Taurat, orang Farisi, kalau kita simak satu doa, satu peristiwa yang ada dalam kitab Lukas, ada dibandingkan orang Farisi dan pemungut cukai. Apa yang dia katakan? Aku tidak bercela, aku berpuasa, aku begini, aku mengucap syukur kepada Allah, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Berarti dia melakukan enggak? Melakukan. Tapi kenapa Tuhan nyatakan, Tuhan minta kita harus lebih benar? Tadi yang kita baca tadi kan, jika keagamaanmu, dikatakan, hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wah, berarti Bapak Ibu misalnya niru kayak orang Farisi, Bapak Ibu cinta sungguh-sungguh akan firman, Bapak Ibu berpuasa 1 minggu 2 kali, atau berpuasa 40 hari, dalam 1 tahun ada Bapak Ibu ambil momen itu. Bapak Ibu kalau makan doa, ngucapin doa, Bapak Ibu ngapalin, ada yang perjanjian pelangi, ada yang gitu kan, perjanjian ini. Bapak Ibu apalkan deklarasi, apalkan ini. Menjaga hidup Bapak Ibu ketat. Itu masih ternyata bisa saja masih seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Tuhan inginkan standar nilainya lebih tinggi daripada itu. Setuju? Nah, kita akan lihat dengan sederhana Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu saya ajak mikir sama-sama. Tuhan itu punya standar yang lebih tinggi. Kita akan lihat Matius pasal yang ke-5 ayat 43 sampai 47. Ada 2 porsi. Saya lupa kasihkan ayat yang satunya ini, enggak apa-apa nanti aja. Ayat 43 saya berkata, kamu telah mendengar firman. Jadi ada firman yang di perjanjian lama, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah apa? Musuhmu. Nah, Tuhan naikkan standarnya lebih tinggi. Standar lebih tingginya apa? Aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lebih tinggi enggak ini? Lebih tinggi standarnya. Lalu dikatakan, kenapa kok begitu? Karena waktu Tuhan mengajarkan berdoa, nanti setelah pasal 5 itu Bapak Ibu, jadi Injil Matius pasal 5, 6, dan 7, kalau kita bisa lakukan, itu baru Bapak Ibu standarnya ada yang berkata, itulah standar kekristenan, standar sebagai anaknya Tuhan. Karena ini bicara tentang standar yang lebih tinggi, nilai yang lebih tinggi, yang berbeda yang harus Bapak Ibu ambil di dalam hidup mereka, hidup Bapak Ibu. Nah Tuhan berkata apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang apa enggak ini? Gampang apa sulit? Yang ngomong sulit angkat tangan. Kanan. Kita sudah ikut Tuhan sekian, saya pernah baca dalam satu buku,
Ada satu cerita, dia dapat gambaran ada 2 orang, yang satunya orang yang jahat, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang satunya melayani, guru sekolah minggu, bukunya kalau tidak salah Driven by Eternity, jadi dituntun oleh kekekalan, nilai kekekalan, dan waktu yang pertama ini yang jahat ini bertobat jadi orang percaya, yang satunya ini guru sekolah minggu mengalami pelecehan, pemerkosaan, sampai akhirnya ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kena juga. Lalu dia akhirnya kecewa dengan Tuhan. Wah, Bapak Ibu, itu perjalanan kehidupan yang ada. Dan dia ngomong, dia punya nilai, kalau aku sudah melayani Tuhan, pasti Tuhan akan lindungi. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan aku mengalami seperti ini? Kenapa Tuhan kok tidak ada waktu aku berteriak memanggil nama yang ajaib? Ada yang saksi, waktu dia berseru nama Yesus, dikeluarkan dari mobil selamat. Nah, dia berseru kepada nama Tuhan, kok tidak ditolong? Itu kecamuk-kecamuk yang ada di dalam hatinya. Mari kita berpikir sedikit. Ayat ini berkata, berdoalah, kasihilah musuhmu. Kenapa? Standarnya apa? Karena dikatakan apa? Dengan demikian, ayat 45, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mampukan kami Tuhan memahami hal-hal seperti ini sehingga kami memiliki nilai karakter Allah di dalam hidup kami. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita lompat, ini ayat 38 sampai 42 saya mau baca kepada Bapak Ibu. Contoh yang lain. Kamu telah mendengar firman, ayat 38 sampai 42, ini Matius pasal 5, Matius yang sama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi ada firmannya itu di perjanjian lama. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi yang ditampar pertama apa? Pipi kanan, baru dikasih pipi. Bu Susi yang lalu, kami selalu berkata begini, ada orang ditampar pipi kirinya dulu. Dia langsung bales tinju orang itu, jebok gitu. Ditanya, loh kamu berarti tidak melakukan firman Tuhan? Iya, kamu salah nampar. Namparnya mana? Pipi kiri dulu, harusnya pipi kanan. Nah itu namanya orang yang memang kepingin ninju Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat ayat yang lain, hati-hati. Dan dengan kepandaian Bapak Ibu, harus Bapak Ibu gini, waktu berjalan menggenapi ayat yang ini, jangan melencengi ayat yang lain. Jangan ditabrak juga, setuju ya? Kita akan lihat Lukas pasal yang, ini tidak ada, saya kasih lupa ya, kelompatan. Lukas pasal yang ke-6, ayat 27 sampai 29. Dikatakan ini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ini isan enggak Bapak Ibu? Orang itu sudah menipu Bapak Ibu, utang enggak bayar, ditagih ngamuk-ngamuk, Bapak Ibu difitnah, Bapak Ibu dipekarakan karena kasar atau apa, seperti itu. Lalu kemudian dikatakan, suruh berdoa, suruh mintakan berkat. Nah ayat berikutnya berkata unik. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Berarti kalau Bapak Ibu megang yang satunya, melanggar yang ini, tetap salah enggak Bapak Ibu? Jadi yang ninju tadi salah apa enggak? Meskipun dia logikanya betul. Kamu nampar pipi kiri, harusnya kamu kanan dulu, tak kasih pipi kiri. Tapi karena kamu kiri dulu, ya tak tunjuk. Ya. Kan gitu Bapak Ibu. Ini ukuran yang Tuhan kehendaki. Dan hari ini di tengah dunia yang seperti ini, nilai yang ada dari kerajaan surga, itu harus memenuhi hidup kita. Nilai apa? Banyak Bapak Ibu. Nilai pengampunan kalau sisi karakter, nilai buah roh itu nilai-nilai yang Tuhan mau tanamkan. Ada nilai kasih di sana,
ada sukacita di sana, ada kesabaran di sana, ada kelemah lembutan di sana, ada penguasaan diri di sana. Saya waktu pernah ngikuti, mendengarkan dan dari YouTube, ada Pak Dharma Parengkuan, itu mantan Komjen, Komisaris Jenderal Polisi Bintang 3, dia bicara tentang arah yang akan disetkan dengan teknologi yang ada, itu ternyata arahnya berbahaya. Kalau kita mau teliti Bapak Ibu, bangun pagi yang Bapak Ibu pegang, langsung HP atau Alkitab. Itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Ketergantungan terhadap gadget itu sudah sangat merasuk ya Bapak Ibu. Coba saya mulai berpikir ini, apakah perlu digerakkan ini? 1 minggu 3 hari gadget tidak dipegang. Tapi kalau jam tertentu dibuka barusan untuk lihat. Ada yang telepon, ada yang kasih pesan, enggak. Tapi jam tertentu. Tapi seharian itu Bapak Ibu enggak ngecek terus, HP ada WA atau apa, Bapak Ibu gunakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Itu kan bicara soal nilai juga. Orang aku mau masak ini, lihat di Google, gampang kan gitu ya. Mau ini, apalagi sekarang ini kan katanya ada AI ya, Artificial Intelligence ya. Itu aku belum tahu, itu aplikasi apa itu. Kok bisa dia ngetik ini gambaran malaikat Lucifer itu kayak apa, muncul gambar itu, digambarkan begitu. Surga itu gambarannya kayak apa, gambarnya api-api Bapak Ibu. Saya lihat di TikTok-nya, di reel-nya orang, hamba Tuhan yang luar juga, saya lihat kok bagus-bagus ya. Saya kadang-kadang pengen, ini mau tak download ini untuk tanya kadang-kadang. Ada yang juga gini, tanya tentang bagaimana untuk membuat konten yang menarik, keluar urutannya, tes, seperti itu Bapak Ibu. Wah, saya berpikir begini, lama-kelamaan orang bisa enggak ngandalin Tuhan ini, memutus hubungan rantai keintiman dengan Tuhan. Nilai kedekatan dengan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Jadi kita menjadi orang Kristen mekanik. Harus gini ibadah. Nyanyi lagu ini, iramanya begini. Supaya apa? Tujuannya mulai beda. Supaya orang kejama, misalnya seperti itu. Lagu ini enak, takarannya bukan Tuhan lagi, tapi takarannya telinga kita terpuaskan enggak? Hati kita merasa ayem enggak dengan lagu itu? Kita enggak nyari nilai yang Tuhan suka. Setuju? Berbahaya itu. Amin. Ngomong kepada sebelahmu, katakan, jangan sampai nilai dunia mempengaruhi kehidupan kita. Tuhan itu punya ukuran. Saya akan bacakan dalam 1 Timotius pasal 3, ayat 1, ya dengan cepat sampai ayat 7. Ada orang kepingin melayani, jadi penilik jemaat. Kalau porsi seperti ini, memang ada yang, kalau di satu gereja ada yang ngomong volunteer, istilah, dan seterusnya. Tapi ternyata untuk setiap kali area itu ada persyaratan yang ditekankan di sana. Dikatakan nih, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, mendapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, bukan peramah, melainkan pemeramah, pendamai, bukan hamba uang. Kan begitu Bapak Ibu. Ini ditekankan begitu. Terus bandingannya adalah, kalau orang itu baru bertobat, jangan, karena ia akan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dan yang penting lagi juga ia harus punya nama yang baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ada syaratnya ternyata Bapak Ibu. Setuju? Berarti mulai sekarang Bapak Ibu harus perhatikan hidup saya dan Bapak Ibu. Seberapa jauh nilai-nilai yang ada dalam firman ini menjadi daging dalam hidup kita. Setuju? Itu harus Bapak Ibu. Saya tunjukkan lagi, yang mau jadi diaken, diaken ini bisa aser, kolektan, dan seterusnya.
Dikatakan demikian juga diaken haruslah orang, ya saya baca 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah. Jadi lidah tidak boleh bercabang. Yang lidah bercabang itu ular Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka harus diuji dahulu, baru ditetapkan. Seperti itu, dan seterusnya Bapak Ibu. Bahkan waktu menunjuk orang yang untuk melayani, membantu pelayanan meja, karena waktu itu rasul-rasul, karena kebanyakan yang harus aktivitas, sehingga rasul-rasul ini melupakan doa dan firman untuk melayani meja. Pelayanan meja adalah pelayanan pemenuhan kebutuhan yang ada dari orang-orang yang ada. Rasul-rasul berkata, Kisah 6 ayat yang kedua sampai yang keempat. Milihnya itu ada syaratnya tetap Bapak Ibu, ada nilai yang harus dilihat dari setiap orang. Dan saya berdoa, waktu saya percaya Tuhan sudah memilih kita menjadi anaknya, orang kudusnya, ditebus oleh kuasa darah Tuhan, maka Bapak Ibu setelah dipilih, dipanggil, dipilih, biarlah Bapak Ibu sampai ke dalam penetapan Tuhan. Setuju? Sampai ke dalam penetapan, karena ada nilai yang Bapak Ibu terima dan nilai itu dari Tuhan sendiri. Kita lihat ayat Kisah 6 ayat 2 sampai 4. Berhubung dengan dengan itu kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, apa syaratnya? Yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh. Dulu tidak didetailkan, Paulus mendetailkan banyak untuk jadi penilik jemaat dan diaken. Tapi ini untuk orang yang melayani meja, cuma 2 tuntutan syaratnya. Nilai yang pertama dikatakan dia punya terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Sekarang nilai ini kita tahu orang itu menganut nilai apa, itu dari mana Bapak Ibu? Dari perbuatan. Ukurannya itu keluar secara tidak langsung. Bapak Ibu, orang yang percaya atau ragu-ragu dengan Tuhan itu keluar dari perbuatan. Bicara soal perbuatan keluar dari perkataan, sikap Bapak Ibu, itu keluar. Kita akan lihat Bapak Ibu 1 Petrus pasal 4 ayat 4 sampai 5. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan. Ketidaksenoan yang sama dan mereka memfitnah kamu, tapi kamu harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ada orang-orang heran, ini kok enggak ikut ya, kampungnya ini semua orang yang suka ngomong kotor, jorok. Tapi karena ada orang percaya di sini, dia enggak ikut bahasa modernnya. Misalnya satu kampung itu ada panggilan kerennya, meskipun itu belum, kalau di Surabaya bukan dianggap perkataan kotor. Misalnya kata-kata yang belakangnya ada CUK itu Bapak Ibu ya. Itu kan ada kata-kata kalau orang tertentu kan sering mengucapkan itu. Anggapannya itu bukan miso kan gitu, katanya itu dari tank, tanknya orang Belanda dan seterusnya. Ada yang bahas seperti itu. Tapi bagi kita orang percaya, sumpah serapah dan seterusnya, kita tidak ikuti. Orang-orang yang kampung itu heran. Duh iki tok bosone kok enggak, kok beda ya. Gaya hidupnya itu kok berbeda. Itu kelihatan nilainya. Oh, pantes. Dia soalnya orang Kristen. Setuju? Ini yang harus Bapak Ibu sikapi. Nilai yang ada dalam hidupmu itu nilai yang berbeda yang dari Tuhan. Itu apa aja yang sudah ada. Amin. Kita akan lihat bagaimana caranya untuk memulai. Yang pertama, Bapak Ibu harus belajar hidup jujur, apa adanya dengan Tuhan. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Harus belajar ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Pernah suatu saat kita ngobrol,
ada orang, ini kemungkinannya begini. Kalau kita ngomong, jangan ngomong kemungkinan. Tapi kita harus ngomong yang tepat. Belajar ngomong dengan ketepatan. Nganalisa juga harus dengan tepat. Untuk nganalisa dengan tepat, kalau jangan subjektif, tapi harus objektif. Kan begitu. Kalau subjektif itu berarti ada unsur rasa di sana. Kalau ada unsur rasa, berarti ada unsur like and dislike. Kan begitu Bapak Ibu. Tidak boleh. Itu yang harus ada di dalam hidup kita. Dalam segala hal, Bapak Ibu harus bisa menempatkan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, kita akan lihat Matius 15 ayat 7 sampai 9. Jujur di hadapan Tuhan itu gampang atau sukar menurut Bapak Ibu yang ada? Sukar. Karena kadang-kadang kita ingin memberikan kesan yang baik, tapi belum tentu kita itu jujur. Contoh, kalau orang timur ya Bapak Ibu, saya enggak tahu ini contoh ini tepat apa enggak, karena saya amati beberapa dan saya dengar, oh ternyata yang saya pikirkan betul itu. Jadi waktu misalnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu bertamu ke tempat orang, teman Bapak Ibu, terus kemudian kan biasa orang Indonesia terkenal karena keramah tamahannya, kebaikannya. Dan waktu itu mendekati jam makan. Betul ya? Mendekati jam makan. Bapak Ibu, ayo ini waya makan, kamu pasti lapar, dari tadi kita ngobrol seperti itu. Ayo makan. Bapak Ibu jawab apa biasa nih? Nek sungkanan atau apa ngomongnya apa? Sudah makan tadi, enggak usah. Tapi perutnya keroncongan enggak? Keroncongan. Ya Bapak Ibu, itu berarti Bapak Ibu tidak belajar jujur. Amin. Harus belajar jujur. Belum, ya. Kalau konsekuensi enggak, ya kita ngomong enggak. Seperti itu. Supaya apa? Bapak Ibu melatih, berani berkata ya dan tidak ini, Bapak Ibu akan punya posisi. Dan waktu Bapak Ibu tentukan ya atau tidak, ini menentukan kelanjutannya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah kita akan lihat dasar ya dan tidak itu harus dari hati, kesungguhan. Matius pasal 15 tadi, kita akan lihat, hai orang-orang munafik, ayat 7 dan 9, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Coba kalau kita cek dalam kehidupan kita ngomong setia, kita mau hidup kita ini kita persembahkan dengan Tuhan. Tapi begitu kita pulang, hidup kita ini seperti orang yang sudah mempersembahkan kehidupan dengan Tuhan, enggak? Itu harus menjadi pertanyaan saya terus Bapak Ibu. Amin. Waktu Bapak Ibu pulang di sini diajar tentang doa, diajar tentang puasa. Di rumah Bapak Ibu ngatur berkomunikasi dengan Tuhan, ngomong Tuhan, puasa ini bermanfaat, aku mau Tuhan. Tapi aku punya kelemahan tubuh. Bagaimana ini Tuhan? Aku mau naati firman-Mu, beri aku kekuatan, beri aku petunjuk, seperti itu. Itu berarti Bapak Ibu sedang memasukkan nilai kebenaran di dalam kehidupan Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan itu pertentangannya di situ. Mulai hari ini, saya yakin percaya, kita akan menjadi medianya Tuhan, di mana Tuhan bisa pakai hidup kita, karena kita menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh. Amin. Itu harus Bapak Ibu. Jadi jangan hanya lip service dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan, pernah ada kejadian, ngomong, melayani Tuhan bahkan. Pulang gegeran teman-teman Bapak Ibu. Baru pulang di gereja gitu Bapak. Jadi di gerejanya besar, pulang mobilnya kebeset titik, rame Bapak Ibu. Dia pakai jas, diaken, terus kemudian sama jemaat. Sampai pendeta yang khotbah gembalanya turun, rame itu, saya yang bayar aja, selesaikan. Ini masuk ke bengkel, asuransi ada enggak, kalau enggak ada kita akan ke bengkel langganan saya, dan seterusnya. Buat apa rame-rame, malu, seperti itu. Sebagai apa? Anak Tuhan, apalagi baru pulang apa? Ibadah. Bahwa ternyata pulang ibadah itu belum tentu Bapak Ibu mengalami kuasa ibadah. Belum tentu nilai yang Tuhan
masukkan pengampunan, kesabaran, itu ada. Amin. Makanya saya berpikir begini, jangan sampai kita membalut sesuatu, tapi kita ini tidak memiliki kejujuran hati di sana. Setuju Bapak Ibu? Kejujuran hati di hadapan Tuhan itu penting. Saya pernah baca satu traktat. Orang ini melayani Tuhan dan seterusnya, terus kemudian pulang ke rumah Bapak. Dipanggil Tuhan pulang. Lalu kemudian dia menghadap Tuhan, dia bangga karena dia punya jemaat yang banyak, komunitasnya berkembang dengan luar biasa. Lalu dia menghadap Tuhan, dia ngomong, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Aku melayani Engkau Tuhan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan berkata, enyah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Terus dia tanya, dia protes dengan Tuhan, secara singkatnya begitu. Mana Tuhan aku yang tidak melayani Engkau? Dibuka CCTV-nya surga, filenya surga, pada hari sekian dan sekian. Kamu kelihatannya melayani, tapi hati ngomong, aduh wong iki tapi gak apa-apa lah, demi konsumsi pencitraan. Kerekam di CCTV surga. Hari ini Bapak Ibu dengar firman gini ini juga ada ujiannya. Betul apa enggak? Nanti konsumsinya apa ya? Bisa enggak gitu Bapak Ibu? Mikir gitu? Bisa Bapak Ibu. Nah hari ini kita mau waspada dengan itu. Jangan sampai tercatat dan tidak kita akui. Nanti CCTV dibuka. File sekian, ini belum diakui, belum diberesin, itu menjadi jerat untuk kita. Setuju? Hari ini wah mulai takut Bapak Ibu ya, harus mulai jujur di hadapan Tuhan. Yang di Zoom juga begitu. Itu ada ujiannya Bapak Ibu. Denger wah lah wis, gak apa-apa pokoknya kameranya buka tapi tidak ada orangnya. Kayak gitu. Itu bisa Bapak Ibu. Atau ada ini nih namanya tapi orangnya tidak ada. Makanya ada pernah gini, didoakan Bu Susi disebut namanya, dia ngomong, Pak Agus aku lagi ke toilet Pak Agus. Doanya apa mau, rekamannya ada enggak? Enggak ada di doa pagi, kehilangan. Bawa mas ini ke toilet cemplung-cemplung ya enggak apa-apa kan, denger no, di doa no langsung deket gini. Nah ini guyonan Bapak Ibu. Tapi memang ada kejadian seperti itu. Ayo kita mulai jujur di hadapan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu jujur yuk. Orientasimu nilai apa? Engkau senantiasa melayani ini karena apa? Apa karena uang? Apa karena apa? Motivasi apa? Harus kita ngomong sama Tuhan jujur ya Bapak Ibu. Amin. Mampukan kami Tuhan untuk jujur di hadapan-Mu. Ada seorang hamba Tuhan ngajar begini. Bahkan kalau ada keinginan buruk, kita harus ngomong sama Tuhan. Tuhan, lu moro-moro kok ono ati kayak gini ya Tuhan. Kok moro-moro aku nangkep ada kesan negatif orang ini kepada kok ya orang ini ya. Apa DE ini ada apa gitu. Bapak Ibu harus mulai jujur di Tuhan. Lalu Tuhan akan ngomong sabar, ampuni, lepas. Enggak usah berbuat yang seperti itu. Nanti Tuhan yang akan mengatur langkah Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jujur. Katakan sebelahmu, jujur. Amin. Lagu jujur itu ada. Kita akan lihat Bilangan 14 ayat 24 yang kedua. Untuk memiliki nilai yang berbeda, maka Bapak Ibu bagaimana? Jiwamu, pemikiranmu, jiwa itu kan ada pikiran, perasaan, kehendak, harus berbeda. Kalau jiwa kita tidak bisa meresponi dengan tepat, nanti kita akan menjadi seperti orang dunia, Mas Ian. Cara lihat kita, cara pandang kita. Tapi untuk mau memiliki nilai yang berbeda yang dari Tuhan, Bapak Ibu mau enggak mau gini, aku percaya firman Tuhan itu kebenaran, aku percaya Tuhan itu baik, aku percaya semua proses kehidupanku yang terjadi, tidak ada satu peristiwa pun tidak terjadi tanpa seizin Tuhan, berarti semua di dalam pengaturan Tuhan, baik dan buruknya.
penentuan waktu dan seterusnya, itu saya belajar menyerahnya itu seperti itu. Karena waktu mama saya meninggal itu Bapak Ibu, saya tidak terima masihan. Karena apa? Umurnya 60 lebih Bapak Ibu. Tapi kalau dihitung dengan tanda-tanda yang ada dan sebelumnya dia ngomong, aku kok dapat mimpi rumahku sudah jadi dan seterusnya. Tinggal sedikit katanya begitu, itu bulan Mei dan ternyata bulan 7 dia meninggal. Seperti Tuhan itu menyimboli banyak, cuma kita itu tidak sadar Bapak Ibu. Amin. Dan saya dikirim Bu Susi, lagu Tuhan Aku Rela, nangis aku Bapak Ibu. Karena saya nuntut Tuhan kok tidak rela, kan gitu. Tidak rela. Karena meninggalnya kena delta, seperti itu. Karena rumah sakit penuh, ketulungan oksigen, tidak bisa yang oksigen yang harus besar Bapak Ibu. Supaya bisa terselamatkan secara fisiknya. Tapi waktu oksigen kecil, naiknya tidak sampai 90 masihan. Dari 40%, seperti itu. Berarti dengan kata lain ya, tapi Bu Susi pernah sempat ngomong gini, aku yang akan bawa dia pulang. Jadi saya harus menyerah, tapi Bu Susi ngomongnya itu terakhir. Yang awalnya ada kesempatan sedikit, nah, saya kan kalau lihat kesempatan sedikit, tak kejar Bapak Ibu. Saya nyanyi, ku yakin kau hadir di sini, di rumah, sembahyang aku Bapak Ibu. Nyanyi, tak setel lagu banter Bapak Ibu di sebelah istri saya. Kok nyetel lagu banter-banter gereja? Ya gak apa-apa, nyetel, saya nyanyi, saya nyembah. Tapi mulai saya belajar menerima nilai penyerahan. Berarti nilai apa? Nilai yang dari Tuhan. Penyerahan bahwa Tuhan punya waktu, punya kehendak, punya pengaturan yang saya tidak ngerti. Saya tadi lihat ada orang nulis, lihat di reelnya, itu bumi itu ternyata setitik Bapak Ibu, seperti Yesaya. Dilihat dari angkasa jarak 6.000 atau apa miliar, pokoknya wow gitu ya. Dilihat bumi itu ternyata waktu diteropong dengan alat itu sedikit kecil gini Bapak Ibu. Tapi di bumi itulah ada kehidupan yang kecil itu. Itu menggenapi firman. Jiwa yang lain harus Bapak Ibu miliki. Amin. Kita baca ayatnya, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Lain itu bukan sakit jiwa ini Bapak Ibu. Tapi lain jiwa yang ada padanya itu adalah jiwa yang apa? Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, maka akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Dan kalau Bapak Ibu lihat tentang Kaleb ini, dia memegang janji yang Tuhan berikan itu. Sampai dia umur 85 dikatakan kekuatanku masih sama. Nilai yang dia hidupi, percayanya dengan Tuhan, itu menyebabkan mempengaruhi fisiknya. Sampai dia ngomong gini, kekuatanku masih sama seperti waktu umur 40 itu. Karena waktu itu dia di kitab Yosua ditulis umur 85. Aku masih memegang janji, firman yang Tuhan berikan tentang aku. Dan yang dipilih adalah yang aku mau tempat itu yang Tuhan janjikan. Dan itu adalah orang yang di sana adalah orang raksasa. Coba bayangkan, umur 85 tapi masih bisa ngalahkan keturunan orang raksasa. Itu yang dia pilih. Berarti masih kalau Bapak Ibu punya nilai-nilai yang benar di dalam Tuhan, masih banyak hal yang Bapak Ibu bisa raih ke depan bersama dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau nilaimu benar di mata Tuhan, responmu benar di mata Tuhan, engkau lebih baik lebih benar, maksudnya dalam takaran yang kita baca, dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dengan anugerahnya. Amin. Yang ketiga, enggak usah kita bahas deh, sudah cukup. Bagaimana caranya hidup jujur dengan Tuhan. Tapi ada orang jujur lucu Bapak Ibu. Dia pacaran, ada seorang gadis pacaran dengan pacarnya. Mamanya ngomong, kamu kok pacaran sama orang itu? Nek kamu pacaran sama orang itu nanti susah. Jadi mamanya ini agak berpikir dalam konteks untuk kebahagiaan anaknya. Bukan diomong materi ya Bapak Ibu. Kalau materi kan dicarikan yang harus orang
berduit kan gitu, harus orang kaya. Kak Siska mikirnya jodoh kan enggak dari situ ya Pak Siska. Bisa kerja yang penting ya. Nah itu seperti itu. Lalu ini pacarnya karena jujur, yang cewek ini cerita sama pacarnya, mamaku ngomong kamu itu gini. Lelah setelah menikah Bapak Ibu, terjadi menantunya ini tidak suka sama mamanya yang perempuan. Ini jujur yang salah, ini jujur yang tidak ada hikmat. Ayo kita berdoa, ayo Kak Siska naik. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ayo angkat wajah, angkat tangan kepada Tuhan dengan jujur kita hadap ke Tuhan. Punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai selamanya. Katakan inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Biarkan kita tidak digerus oleh arus dunia. Kun ku bawa hati yang menyembah dalam roh. Ku tak membawa mulai awal, supaya Bapak Ibu diingatkan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya berpikir di dalam waktu lagu ini dinyanyikan, bagaimana di dalam kondisi waktu Ayub mengalami bahwa lukanya, boroknya harus digaruk dengan beling. Bagaimana pemikiran seorang yang kaya di daerah timur dengan banyak harta benda, tiba-tiba hari itu menjadi orang yang paling miskin, orang yang paling menderita. Coba bayangkan Bapak Ibu dengan fasilitas yang ia miliki, yang dulunya. Lalu kemudian terjadi proses Tuhan. Dan Tuhan sedang inginkan itu, nilai itu ada untuk Ayub alami. Lalu yang terjadi adalah, coba bayangkan dari sisi Ayub, cibiran orang, bahkan sahabat-sahabatnya berkata, kamu ada dosa, ada salah, ngaku aja. 3 temannya berbicara seperti itu. Tapi ada satu teman yang masih muda berbicara, dan setelah teman ini berbicara, Tuhan menampakkan diri kepada Ayub. Dan kemudian Ayub menundukkan diri kepada Tuhan. Dia berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yes. Hari ini, nilai apa yang sedang Tuhan ingin tanam di dalam hidup kita? Dan tentunya nilai itu akan menyebabkan kau berbeda dari orang dunia. Karena Tuhan berkata, aku tidak inginkan umatku menjadi sama seperti dunia. Kalau kita sama seperti dunia, maka kita tidak akan menjadi terang. Karena Tuhan dikatakan, kamu adalah terang dunia. Terang itu diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau kita mengalami proses di mana kita menikmati
jubah yang indah terbaik dari ayah kita. Kita menikmati satu kehidupan yang diberkati dan tidak ada satu halangan apapun. Lalu tiba-tiba Tuhan memberikan mimpi. Dan karena mimpi itulah kita mengalami satu proses demi proses yang Tuhan kehendaki. Proses seperti Yusuf di sumur, lalu kemudian proses dijual sebagai budak, lalu kemudian proses di penjara. Tapi dari situ ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Dalam penanaman nilai-nilai yang Tuhan sedang ingin cetakkan dalam hidup kita. Menjadi cetakan jiwa yang murni di hadapan Tuhan. Maka saat itulah Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ada satu hal yang tadi saya katakan tidak boleh lupa. Ada nama Immanuel. Kenapa Natal itu kelahiran Tuhan kok di Desember? Saya berpikir itu hal yang luar biasa. Natal mesti berkaitan dengan tahun baru. Dan sekarang masih tanggal 12 Bapak Ibu. 12 hari Bapak Ibu dalam perjalanan menempuh tahun 2023. Ingat, Natal dikatakan mengenalkan sebelum masuk tahun baru. Ada kelahiran yang berkata, aku Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Jadi tahun 2023 sudah masuk hari ini, tanggal 12. Ingat, ada Sang Immanuel yang berjalan bersama-sama. Jujur bercakap-cakap dengan Dia. Berjalan pelajari seni untuk karib dengan Tuhan. Jalan apapun, jalan doa dan puasa, baca firman, ketaatan, nilai apa? Penyerahan, nilai kerajinan, nilai kedisiplinan, semua nilai, pengampunan dan seterusnya. Asal itu membawa Bapak Ibu mendekat, Bapak Ibu harus punya ngomong gini kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, setiap nilai yang Engkau ingin cetakkan dalam hidupku, biarkan itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, Engkau adalah murid-murid yang akan membangkitkan semangat yang letih lesu, membangkitkan semangat yang pudar. Ayo kita nyanyi sekali lagi, ku tak membawa, angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku angkat tangan yang membutuhkan kekuatan. Biar lagu ini menguatkan engkau, mengembalikan pada posisi yang sebenarnya. Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, lagi inilah. Teriakkan kepada Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biarkan kami semua Tuhan dengan firman yang sederhana ini dikuatkan kembali untuk melihat dalam perspektif kerajaan surga. Semua kejadian yang ada kami melihatnya dengan kacamata yang benar. Sehingga kami ditanamkan nilai yang benar. Dan waktu nilai itu ada, nilai itu akan menjadi barometer yang menentukan untuk kami ini berada tetap Tuhan di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Berkati umat-Mu satu persatu Tuhan yang sudah hadir pada Zoom kali ini Tuhan. Dan biarkan mereka menjadi orang-orang yang akan menjumpai dan merasa Roh Kudus makin hari makin nyata. Immanuel ada di dalam
titik-titik gelap Amin. mereka. Amin. Immanuel ada dalam titik-titik sukacita mereka. Yes. Immanuel ada dalam titik-titik mereka saat akan mengambil keputusan. Yes. Immanuel ada menyertai dalam segala aspek Yes. kehidupan mereka. Pegang hati kami, untuk luruskan hati kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami senantiasa merendah dan berkata, Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Berkati satu persatu umat-Mu Tuhan, yang membutuhkan kekuatan dengan lagu tadi Tuhan. Satu persatu Bapak Ibu yang tadi sempat angkat tangan, saya berdoa, dan anugerah Tuhan, kekuatan yang ilahi turun melimpah. Engkau akan dikuatkan Tuhan, bukan makin lama makin lemah, tapi makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ada kekuatan seperti gunung batu yang teguh, yang akan memampukan engkau berdiri kokoh, dan tidak digoyahkan oleh zaman, tapi engkau akan terus berdiri, memandang kepada surga, karena hadirat Allah Bapa senantiasa memenuhi engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan tutup doa ini Tuhan. Kalau ada yang minta doa, berikan kami roh hikmat, untuk kami bisa menyatakan dengan tepat apa yang Kau mau. Menguatkan hati mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu. Bahkan besok yang doa pagi, bahkan yang akan ikut ibadah juga pada hari Minggu, kami percaya Engkau memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kekuatan hadirat Tuhan mentransformasi setiap sel yang ada dalam hidup kami menjadi sel seorang penyembah yang berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok doa pagi ya Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dengan Bu Susi juga. God bless. Tuhan berkati. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Oh, Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku.